Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang pengauditan PDESIA atau saat ini dikenal dengan nama Audit Teknologi Informasi atau Audit TI. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi Information Technology Environment and IT Audit. Ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimanakah lingkungan dari teknologi informasi itu seperti apa dan bagaimanakah audit IT itu gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama kita mulai saja. Nah, sebelum kita membahas tentang audit IT, pengertiannya dan bagaimanakah audit itu dilaksanakan, audit TI dilaksanakan, maka kita harus tahu dulu. Karena auditnya kali ini yang dibahas adalah audit TI, maka kita juga harus tahu lingkungan IT itu seperti apa. Kita tahu bahwa IT itu atau teknologi perkembangannya sangat cepat dan tidak dipungkiri hal itu juga mengubah berbagai bidang lingkungan bisnis yang sangat signifikan. Ya, mulai dari penggunaan dan pemrosesan informasi, proses kontrol, dan termasuk salah satunya adalah profesi audit. Jadi, teknologi yang semakin canggih ini mengubah begitu besar dan sangat signifikan di berbagai bidang bisnis. Gitu ya, termasuk bidang audit. Nah, selain dari pemanfaatan dari teknologi tersebut, teknologi yang semakin berkembang juga menimbulkan efek residual. Nah, efek residual di sini maksudnya adalah ada beberapa efek terkait dari audit IT ini, teknologi ini adalah peningkatan anggaran. Jadi kita tahu teknologi itu juga bukan barang yang murah. Jadi tentunya ketika kita akan memanfaatkan teknologi, jelas anggaran juga akan meningkat. Kemudian selain itu juga ada peningkatan terkait dengan trial and error masalah keberhasilan dan kegagalan. Dan yang terakhir, yang baik adalah terkait dengan semakin tingginya atau semakin besarnya perubahan teknologi ini meningkatkan kesadaran kita bahwa perlunya ada pengendalian atau kontrol terkait dengan teknologi tersebut. Gitu ya. Nah, selain itu, ya karena tadi sudah disampaikan terkait dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai lini bidang bisnis, salah satunya juga audit, maka sekarang kita harus paham, harus tahu, lalu auditnya seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana audit itu dilakukan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas, efisiensi, dan integritas sistem pelaporan operasional. Gitu ya. Jadi karena teknologi itu sudah sampai mempengaruhi bidang audit, maka ya bagaimana kita dapat orang-orang audit ini dapat menggunakan teknologi tersebut dengan bijaksana dan dengan baik. Gitu. Kemudian selain itu, perkembangan IT yang begitu pesat juga menimbulkan atau memunculkan berbagai teknologi baru di dalam IT, seperti ERP. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Kemudian MDM, IoT, Big Data, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ERP. Enterprise Resource Planning ya. Jadi ERP ini adalah kan pemanfaatan teknologi ya yang menghasilkan ERP ini. ERP ini manfaatnya adalah memungkinkan banyak fungsi untuk mengakses database umum,
mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan konsistensi serta akurasi data dari satu sumber. Ya, jadi dengan ERP ini kita bisa akses database umum untuk mengurangi biaya penyimpanan, gitu ya. Selain itu, ERP juga yang pertama memiliki model standar untuk mengotomatisasi proses dan berbagi informasi real time. Nah, itu ya. Jadi dari perkembangan teknologi ternyata terciptalah ERP yang manfaatnya begitu besar. Kita nggak perlu ada lagi ruang penyimpanan karena ERP ini memungkinkan banyak fungsi untuk akses data umum, jadi mengurangi biaya penyimpanannya. Kemudian selain itu juga bisa otorisasi secara maksud saya otomatis ya, bisa mengotomatisasi proses, dan yang enggak kalah penting lagi, dia juga bisa berbagi informasi secara real time. Nah, ini ya, inilah manfaat dari ERP yang sudah diciptakan dari perkembangan teknologi yang maju atau yang cukup pesat, ya. Nah, perkembangan teknologi yang kedua hasilnya adalah cloud computing, ya. Ini kalau kalian lihat di HP kalian, kemudian di email kalian, gitu ya. Sekarang penyimpanan itu kita nggak butuh flash disk, nggak butuh apa ini namanya hard disk dan lain sebagainya. Kita simpan di cloud ya, di awan-awan gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya memang agak aneh gitu ya. Jadi ini perkembangan teknologi ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan internet dengan hard drive-nya komputer itu untuk menyimpan dan mengakses data dan program. Jadi nggak mungkin sampai komputernya penuh karena kita bisa menyimpannya lewat awan-awan itu tadi. Nah, jadi ruang penyimpanan kita juga bisa terus kita gunakan. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya ada MDM, Mobile Device Management. Ya, MDM ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur perangkat seluler ya seperti ponsel kalian, laptop, tablet, dan lain sebagainya yang disediakan untuk karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan mereka. Ya, jadi contohnya kalau nanti kalian bekerja, dapat fasilitas laptop dari kantor, dapat handphone dari kantor, dapat tablet. Nah, itu MDM ini yang mengelola. Ya, gimana caranya perangkat itu tadi yang disediakan karyawan, nah itu dapat terakses dengan baik, gitu ya. Nah, MDM memastikan perangkat seluler tersebut untuk yang pertama berintegrasi dengan baik di dalam organisasi dan diterapkan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur. Ya, makanya tidak jarang beberapa perangkat yang dari kantor itu tidak bisa digunakan untuk akses semau kita, gitu ya. Contohnya mungkin di kantor-kantor akuntan publik itu kan biasanya dapat laptop ya. Kalau seperti saya dulu pernah di KAP, salah satu KAP di Surabaya, itu saya dapat fasilitas laptop dari kantor, nah, tapi nggak bisa tuh untuk akses yang lain-lain. Aksesnya ya hanya akses pekerjaan. Internet yang disediakan pun ya untuk akses pekerjaan. Kita tidak bisa menggunakan internetnya untuk pakai YouTube, untuk yang lain nggak bisa. Seperti itu. Kemudian mungkin ada yang di perusahaan lain dapat tablet. Nah, itu juga hanya khusus untuk pekerjaan kita. Gitu ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk melindungi informasi perusahaan. Nah, itu alasannya kenapa perangkat yang kita gunakan dari perusahaan itu tidak bisa digunakan akses yang lain. Ya, karena untuk melindungi privasinya perusahaan atau informasinya yang ada di perusahaan. Gitu ya, email, dokumen perusahaan, dan lain sebagainya. Karena teknologi semakin canggih juga semakin rentan, seperti yang saya jelaskan di minggu pertama, gitu ya. Itu yang berikutnya terkait dengan MDM. Lalu, nah ada beberapa
teknologi lain yang kita manfaatkan saat ini yaitu ada IoT dan Big Data. Gitu ya. IoT ini adalah sistem yang memungkinkan aset yang berada jarak jauh dari sesuatu, ya saya beri tanda kutip, misalnya perangkat, sensor, objek, dan lain sebagainya itu untuk berinteraksi dan berkomunikasi di antara mereka dengan sistem jaringan. Misalkan kalau di kampus kita, itu ya, saya contohkan di kampus kita, setiap dosen itu dapat drive sendiri dari kampus dan setiap dosen dan teknik itu dapat akses di dalam repo namanya. Nah, repo itu juga nggak semuanya bisa akses. Jadi kalau dosen yang bisa diakses folder yang mana saja, itu ya. Kalau saya sedang bekerja sama dengan Bu Ratna atau Bu Zakia, gitu ya, atau dosen yang lainnya, itu saya bisa masukkan data saya atau file saya ada di repo tersebut. Nah, nanti Bu Ratna dan Bu Zakia juga bisa melihat file yang sudah saya kerjakan di repo tersebut, bisa juga mengedit, gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya ada Big Data. Nah, Big Data namanya big ya, berarti besar ya. Volume besar, data berkecepatan tinggi, kompleks, dan variabel yang membutuhkan teknik dan teknologi canggih untuk memungkinkan penangkapan, penyimpanan, distribusi, manajemen, dan analisis informasi. Jadi itu. Nah, itulah tadi berbagai macam kemunculan baru yang sangat membantu kita dari adanya perkembangan teknologi informasi. Nah, memang teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya ini memunculkan banyak manfaat untuk kita. Tapi ingat, penggunaan teknologi harus dengan bijaksana. Karena ketika kita menggunakan dengan tidak bijaksana, dia akan membawa bencana untuk kita sendiri. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini terkait dengan IT environment as part of the organization strategy. Ya, di sini dikatakan bahwa lingkungan IT itu sebagai bagian dari strategi organisasi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, ini karena saat ini tidak memungkiri bahwa semua itu pakainya teknologi, gitu ya. Karena sudah seperti itu, maka organisasi atau perusahaan itu harus memasukkan unsur IT itu tadi, mengintegrasikan IT dengan strategi bisnis organisasinya. Supaya apa ya? Supaya bisa memanfaatkan IT itu dengan baik dan menuju tujuan perusahaan dengan cepat, gitu ya. Jadi kita tarik nih manfaat-manfaat dari IT, kita masukkan ke strategi kita. Nah, kalau sudah pakai IT kan lebih cepat. Nah, kemungkinan mencapai tujuan perusahaannya juga lebih mudah seperti itu. Ya. Kemudian mungkin sebelumnya IT itu hanya dipandang ya sebagai alat pembantu saja ketika karyawan atau perusahaan melakukan kegiatan. Tapi saat ini tidak boleh disepelekan karena semuanya itu perkembangannya lewat teknologi. Jadi IT harus dimasukkan ke dalam strategi bisnis perusahaan. Contohnya, misalkan ya, ini contohnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Nah, dengan adanya IT, dengan kita memasukkan IT di dalam unsur strategi bisnis kita, maka muncullah yang namanya penjualan online. Nah, kalau penjualan online ini tidak kita masukkan ke dalam strategi bisnis, IT tidak kita libatkan dalam strategi bisnis, maka nggak ada muncul penjualan online. Penjualannya ya tetap secara manual. Nah, kita bikin contoh nih, kalau posisinya sekarang sedang COVID seperti ini, apa memungkinkan? Saya rasa penjualan offline tidak memungkinkan. Orang sekarang pada takut keluar rumah, ya pada nyaman ya sudah di rumah aja beli segala sesuatu lewat online. Pesan, bayar, datang.
kita tinggal duduk manis di rumah. Nah, seperti itu. Itulah contoh pemanfaatan teknologi informasi dengan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis perusahaan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang terkait berikutnya audit profesi audit. Nah, profesi audit IT lebih tepatnya. Kalau minggu lalu saya sudah jelaskan apa sih audit IT itu, yang diaudit apanya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang profesi audit ya, profesi audit sebelum ada perkembangan teknologi, audit itu ya hanya ada audit keuangan atau financial auditing ya, di mana audit keuangan itu hanya mencakup semua aktivitas dan tanggung jawab yang terkait dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Jadi dia hanya meriksa laporan keuangannya itu wajar atau tidak, sesuai nggak sama prosedurnya, sesuai nggak sama SAK-nya. Hanya seputar itu saja. Yang menghasilkan apa? Opini audit. Ya, itu. Jadi pada saat awal sebelum ada perkembangan teknologi ya, audit ya hanya ada audit keuangan, nggak ada audit IT. Itu ya. Tuh. Kemudian, nah ini, sebelum kita masuk ke audit IT, kita harus tahu dulu apa sih bedanya dari internal dan eksternal audit. Fungsinya apa sih, gitu ya. Nah, kalau internal audit dan eksternal audit itu adalah dua audit yang berbeda. Jadi kalau internal audit itu sebuah aktivitas konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ya. Kemudian internal audit juga membawa organisasi dalam pendekatan sistematis dan disiplin untuk menilai dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola serta untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Jadi kalau internal audit, nah internal audit itu adalah audit yang mengaudit itu orang di dalam perusahaan, tapi yang sifatnya independen, gitu ya. Jadi kalau di kampus atau di perusahaan-perusahaan lain itu ada bagian internal audit ya. Internal audit itu sifatnya ya mengaudit di dalam perusahaan, tapi bukan mengaudit seperti di external auditor gitu ya, yang dia memberikan opini berupa wajar, tidak wajar, bukan seperti itu. Ya, jadi kalau internal audit dia hanya istilahnya memeriksa pengendalian internalnya bagaimana, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Itu terkait dengan internal audit. Tapi kalau external audit adalah apa? Ya untuk mengaudit laporan keuangan itu ya, untuk memastikan apakah dia wajar atau tidak, sesuai nggak sama PSAK-nya, seperti itu. Ya, jadi itulah perbedaan antara internal audit dan external audit. Mungkin saya rasa saya nggak perlu jelaskan terlalu panjang, karena ini kalian pasti sudah tahu lah bedanya internal audit dan external audit. Tuh, saya lanjutkan saja. Nah, ini apa sih sebenarnya IT auditing itu? Ya, audit IT itu adalah pemeriksaan formal, independen, objektif dari infrastruktur IT organisasi untuk menentukan apakah aktivitas terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, mendistribusikan, dan menggunakan informasi, apakah sudah sesuai dengan pedoman atau belum. Itu ya. Jadi IT audit itu memastikan ya, pemeriksaan formal, independen, dan objektif terkait dengan IT untuk menentukan
apakah aktivitas yang ada di dalam terkait dengan IT itu tadi sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Gitu ya, jadi beda ya. Jadi yang dijamin di dalam audit IT ini adalah informasi yang dihasilkan oleh aplikasi atau sistem yang ada di dalam perusahaan itu apakah sudah benar atau belum. Jadi, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa IT audit itu yang diperiksa adalah apa? Sistemnya atau aplikasinya. Makanya di sini ada dua jenis IT audit, yaitu General Computer Control Audit dan Application Control Audit. Kalau general itu sistem secara umum yang diperiksa. Tapi kalau aplikasi, ya aplikasi tertentu yang diperiksa. Misalkan saya mau periksa aplikasi ACL saya mau periksa aplikasi Excel saya misalkan. Itu ya. Jadi kalau aplikasi itu ya per aplikasi, kalau general itu ya semua sistemnya secara garis besar yang diperiksa. Itulah yang dimaksud dengan IT auditing. Oke. Nah, ya. Tren dari IT auditing itu adalah information assurance, ya. Istilah information assurance sendiri itu didefinisikan sebagai integritas informasi ya terkait dengan tingkat kepercayaan dan ketersediaan layanan. Tujuan akhir dari information assurance ini tadi adalah untuk melindungi pengguna, unit bisnis, dan perusahaan dari pengaruh negatif korupsi informasi, ya pengurangan informasi seperti itu, ya. Jadi IT auditing ini memang sangat perlu dan penting sekali untuk saat ini di mana teknologi semakin berkembang dengan pesat. Nah ini, apa sih sebenarnya kita butuh audit itu untuk apa? Atau mengapa kok terus ada audit IT? Nah itu ya, nih. Karena yang pertama, auditor menyadari bahwa komputer telah mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan fungsi pengesahan. Ya kan? Jadi saat ini di perusahaan-perusahaan itu yang otorisasi bukan lagi diperiksa oleh manajemen satu-satu, diotorisasi enggak ya, sudah enggak zaman. Sekarang by system yang checklist, oh ini oke, ini oke, ini oke. Yang penting perancangannya, apa yang membuat oke itu kan manajemen. Tapi ketika sudah di lapangan, manajemen sudah enggak ngapa-ngapain lagi, ya sistem yang jalan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan dan pemrosesan informasi menyadari bahwa komputer adalah sumber kunci atau kuncinya sumber daya untuk bersaing dalam lingkungan bisnis serupa dengan sumber daya bisnis dalam organisasi yang berharga lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan untuk pengendalian yang dimaksud pengendalian itu yaitu audit itu sangat diperlukan. Dan yang ketiga, asosiasi dan organisasi profesional dan entitas pemerintah menyadari kebutuhan tersebut terkait kontrol IT dan kemampuan audit. Kemampuan untuk diaudit seperti itu. Jadi, memang seperti yang di minggu pertama saya jelaskan, audit itu sangat penting untuk saat ini karena berbagai macam perkembangan yang begitu pesat. Sehingga kita butuh untuk melakukan audit IT. Nah ini ya, auditor IT itu bisa jadi bagian apa aja, bisa konselor, bisa partner of senior management, dan investigator. Ya, jadi tingkatannya apa aja, kayak di audit keuangan ya, ada junior auditor, ada senior auditor, ada PIC-nya, dan lain sebagainya. Tugasnya apa ya? Tugasnya sesuai dengan fungsinya itu tadi ya, konselor ya bagian konsultasi, ya partner of senior management itu yang berhubungan dengan manajemen perusahaan, kemudian bagian investigator, seperti itu. Lah, macam-macam jenis pekerjaan atau bagian-bagian di dalam IT auditor. Nah ini ya, kemudian untuk profesi audit
Ya, audit IT sebagai profesi itu harus seperti apa? Harus apa saja yang dibutuhkan? Jelas pengetahuan, sertifikasi, pendidikan berkelanjutan. Ya, kalau di audit keuangan ada PPL itu ya, mungkin kalian kenal yang namanya PPL, pendidikan berkelanjutan itu. Ya, kemudian ada Professional Association and Ethical Standards, standar etika profesinya. Jelas ya, punya masing-masing gitu ya. Kemudian ada educational curricula. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang harus dipegang, yang harus dilakukan ketika kita menjadi seorang IT audit. Sebagai profesional IT audit itu seperti apa yang harus dilakukan. Gitu. Ya, kemudian, nah ini IT auditor profile terkait dengan experience and skill. Ya, kita nggak memungkiri bahwa untuk jadi auditor itu harus punya skill yang baik. Apa buktinya? Ya sertifikasi. Ya nggak? Ya, kalau minggu lalu ada yang tanya, sertifikasinya apa, Bu, namanya? CISA itu ya. Nah, kalau CISA sudah lulus, berarti kan bisa dinyatakan bahwa ini sudah punya dasarnya, sudah punya teori, gitu ya. Terus bagaimana pengaplikasiannya? Nah, ini makanya di sini dikatakan bahwa experience itu juga sangat berharga, ya. Pengalaman itu sangat amat berharga karena jika tidak ada pengalaman, ya percuma skill yang baik itu tidak akan berguna, gitu ya. Karena kita tahu bahwa tidak semua hal itu kita dapat dari teori, ya. Bisa saja hal-hal kecil atau hal-hal besar lainnya itu kita dapat ketika kita terjun di dalam lapangan, ya, pengalaman. Ya, makanya ada pepatah mengatakan pengalaman itu berharga. Berharga seperti apa? Ya itu tadi. Ya, karena nggak semuanya bisa dipelajari lewat teori. Kalau kita teori terus tanpa praktek, istilahnya ya nggak bisa. Itu ya. Jadi makanya sebagai auditor, experience atau pengalaman itu sangat berharga dan sangat penting untuk menunjang skill yang kita punya. Ya, kalau skillnya sudah bagus tapi kita nggak punya experience ya percuma, gitu ya. Tuh. Nah ini yang nggak kalah penting nih. Kalau kita sudah punya CISA, Bu, kita sudah punya sertifikasinya, terus kita ngapain, Bu? Kerjanya apa? Nah, ini ada kayak kesempatan kalian untuk bekerja di auditor IT, ya itu di bagian apa? Bisa di perusahaan accounting, ya, bisa di perusahaan accounting biasa seperti itu, bisa di privat industri, gitu ya. Kemudian di konsultan, nah di bagian konsultan seperti itu juga bisa. Dan yang nggak kalah penting di pemerintahan, itu juga sangat perlu sekali untuk saat ini, gitu ya. Memang IT audit ini sangat penting, gitu ya, tapi nggak semua orang menyadari itu. Jadi yang menjadi IT auditor juga masih sangat sedikit, gitu ya. Mungkin kalau kalian searching itu nggak begitu banyak terkait dengan IT auditor seperti itu dibandingkan dengan auditor keuangan loh ya. Kalau ke auditor keuangan kan sudah umum dan banyak sekali di mana-mana. Seperti itu. Itu ya. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa kalian nanti tanyakan di komen, atau kalian juga bisa tanyakan lewat grup WA yang sudah ada. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.